Halo guys, sebelum mengeksplor budaya yang terdapat di Kampung Naga, kami akan memperkenalkan Tugu Kujang Pusaka. Tugu Kujang Pusaka ini merupakan pusaka terbesar di Jawa Barat dan berada tepat di bagian depan Kampung Naga. Kampung Naga adalah kampung adat dan tradisional yang letaknya tidak jauh dari jalan raya, tepatnya di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, yang berada di tengah-tengah keramaian. Penduduk telah menghadapi berbagai zaman dan era, termasuk era digitalisasi saat ini, sehingga Kampung Naga mampu bertahan. Barangkali kunci keberhasilan Kampung Naga untuk tetap eksis terletak pada landasan adat dan budaya yang dimilikinya. Kampung Naga tidak luput dari gempuran budaya luar yang sangat luar biasa, namun karena memiliki landasan adat dan budaya yang kuat, hal itu memungkinkan penduduk untuk tetap eksis sampai saat ini. Adat adalah milik keturunan, sedangkan budaya adalah milik bangsa. Jangan sampai pemahaman tentang budaya hanya sebatas tampilan tradisional. Karena sesungguhnya budaya itu sangat luas, arif, dan bijaksana. Bahkan menurut penduduk, budaya bukan hanya mencakup kebijaksanaan masa lalu, tetapi juga kebijaksanaan masa kini. Fakta yang menarik dari Kampung Naga adalah kampung tersebut tidak memakai listrik sama sekali. Bangunan di Kampung Naga memiliki makna dan filosofi yang mendalam. Bangunan-bangunan ini dapat dikategorikan dalam 3K, dan yang pertama ini ada kesehatan. Meskipun rumah-rumah di Kampung Naga berdekatan, sinar matahari pagi masih bisa masuk melalui lorong-lorong yang baik untuk kesehatan. Dan yang kedua, kesederhanaan. Bangunan di Kampung Naga mencerminkan kesederhanaan hidup. Dan yang ketiga, keseimbangan. Masyarakat di Kampung Naga hidup dalam keseimbangan sosial tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Di Kampung Naga tidak ada perbedaan mencolok antara yang kaya dan yang miskin. Semua rumah tampak serupa, meskipun pemiliknya mungkin memiliki hektar tanah atau mobil. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga bangunan Bumi Ageng. Bumi Ageng adalah sebuah bangunan dengan satu pintu tanpa jendela yang anyamannya terbuat dari sasak. Bangunan ini digunakan dalam upacara adat sebanyak 6 kali dalam setahun. Yang menempati Bumi Ageng adalah orang-orang tertentu, seperti Bapak Kuncen, Bapak Lebe, dan Bapak Punduk, yang merupakan pemimpin dalam lembaga adat beserta jajarannya. Tidak sembarang orang bisa masuk ke Bumi Ageng, apalagi untuk memotret di dalamnya. Dahulu, bangunan ini memiliki tanduk sebagai simbol atau ciri khas. Namun, karena cuaca panas dan hujan, tanduk-tanduk ini menjadi rapuh dan banyak yang hilang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kampung Naga menjalani aktivitas biasa seperti bertani di ladang dan sawah serta berdagang. Selain itu, ketika ada kegiatan gotong royong atau pembangunan, masyarakat Kampung Naga selalu mengutamakan aspek religius, yaitu sebelum memulai akan berdoa minimal mengucapkan bismillah. Semua kegiatan diusahakan sesuai dengan ajaran agama. Dari segi mata pencarian, mayoritas masyarakat Kampung Naga adalah petani. Pertanian menjadi kegiatan utama meskipun ada juga yang berdagang atau berbisnis di luar kampung. Penghasilan harian dari bisnis di luar kampung bisa lebih besar, namun tetap kembali ke pertanian saat musim tanam dan panen tiba. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Kampung Naga mengadakan acara khusus yang disebut Hajat Sasi atau upacara adat pada hari atau bulan-bulan besar dalam kalender Islam. Upacara adat ini dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam setahun, yaitu Muharram, Maulid Nabi, Jumadil Akhir, Sya'ban, Idul Fitri, dan Idul Adha. Selama upacara adat ini, kaum laki-laki melakukan ziarah ke makam leluhur Kampung Naga, sementara perempuan menyiapkan makanan berupa tumpeng untuk acara tersebut. Ada beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan obat tradisional. Yang pertama, kacang piring. 2. Daun hantam. 3. Daun cempaka digunakan sebagai obat tradisional untuk luka. Caranya, cukup dioleskan ke bagian tubuh yang luka.
4. Jeruk nipis. 5. Polokyo, obat dari Jepang yang berasal dari kacang-kacangan. Polokyo ini berfungsi untuk mengeras racun dalam tubuh, dan buahnya yang berbentuk seperti kacang juga dipercaya dapat membantu diet. Selain bertani sebagai mata pencaharian utama, masyarakat Kampung Naga juga membuat berbagai kerajinan tangan seperti anyaman dari bambu, lidi, dan kayu. Salah satu produk kerajinan terkenal adalah pot bunga Hatta. Selain itu, Kampung Naga juga memproduksi berbagai jenis tas dengan ratusan motif berbeda. Produk lain yang dihasilkan di Kampung Naga adalah kipas dan udang-udangan yang terbuat dari bambu tali. Piring juga masih digunakan di Kampung Naga yang dibuat dari lidi, bambu, dan rotan. Piring bambu lebih ringan, sedangkan piring rotan memiliki warna yang tidak natural. Kampung Naga masih menggunakan metode tradisional untuk memasak nasi, yaitu dengan beras tumbuk dan nasi kukus yang dimasak di atas tungku dengan kayu bakar menggunakan seeng. Nasi yang dihasilkan dikenal sebagai nasi ekel. Di Kampung Naga, fasilitas seperti kamar mandi tersedia untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, terdapat sumber mata air yang digunakan oleh warga untuk mengambil air minum. Seluruh warga Kampung Naga menggunakan mata air ini sebagai sumber air minum mereka.